Kalau sudah innalillah bisa cabut enggak, bisa ditarik mundur enggak bisa, majuin enggak bisa, kata Allah. Tapi apakah kemudian ada yang menemaninya? Yang menemaninya cuma 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Apa yang tinggal bersamanya? Amalnya. Saya mati, Bang Bakhtiar mati, sama. Istrinya pulang, anaknya pulang, hartanya pun balik. Yang tinggal bersama kita dalam kubur siapa? Amal. Amal kita yang akan bersama kita, yang menemani kita amal kita. Ketika malaikat datang, ya Bakhtiar, kum. Wahai Bakhtiar, bangun. Ditanya oleh malaikat, ya Bakhtiar. Jangan takut Bang Bakhtiar. Pertanyaannya ada tapi bocorannya ada. Bang Bakhtiar waktu nanti kita dikubur kan ada yang bacakan talqin di atasnya. Kalau ada yang bacakan talqin, ada sebagian yang enggak terserah, itu berbeda. Ya Bakhtiar, idza ja'akal malakanil muwakkalain bik. Wahai saudaraku Bakhtiar, kira-kira seperti itu di Indonesia. Kalau ada 2 orang malaikat yang datang kepadamu, yang menjadi wakil Allah untukmu dan bertanya kepada aku, maka jawab bi'tiqadin sahih wa bilisanin fasihin. Jawab dengan keyakinan yang lurus dan dengan lidah yang fasih. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu Bakhtiar? Kalau Bang Bakhtiar membawa iman kepada Allah, membawa iman Islamnya dalam keadaan husnul khatimah, Bang Bakhtiar menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para tuan guru, para imam masjid dan para takmir, terkhusus kepada seluruh panitia yang sudah mengadakan acara pada pagi hari ini. Tamu istimewa kita pada pagi hari ini dari Konsulat Malaysia, Paga Bapak Cik. Ngapa pula saya bisa bahasa Malaysia? Gara-gara saya duduk dekat dengan beliau rupa. Saya biasa di ujung bulan adakan kajian Islam di Kuching dan beberapa negara bagian. Yang saya hormati Ustadz Fakhri. Beliau ini satu guru, satu ilmu dengan saya, karena beliau sama-sama sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Saya dengan beliau ini sama-sama santri dari Kiai Haji Sukron Makmun. Cuma memang kami satu guru, beda nasib. Saya kerjaannya pegang mic, urusan beliau yang bagian belikan mic. Karena beliau ini seorang pengusaha, mudah-mudahan usahanya menjadi usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ibu-ibu sekalian, ibu, bisa dengar suara saya tak? Bisa tampak muka saya tak? Biasa ibu-ibu tengok muka saya. Ibu dah faham semua? Berarti ceramah saya dah selesai dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi yang mulia ini, bukan karena kita sehat dan sempat, kita datang
ke masjid yang mulia ini, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat besar yang selalu membuat manusia itu terlena dan lalai. Yang pertama, sehat, dan yang kedua sempat. Kadang kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesehatan zahir dan batin, tapi kemudian kita begitu sulit untuk datang ke masjid. Kadang kita diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kita tidak diberikan kesehatan. Mulai dari tadi malam ketika kita akan tidur, kita berdoa kepada Allah, kita sandarkan hidup dan mati kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita berdoa kepada Allah, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu engkau aku matikan, ya engkau matikan aku ya Allah. Dan ketika kita tidur kemudian terbangun, kita berdoa lagi kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikin nusur. Segala puji atasmu ya Allah, engkau telah menghidupkan aku dari kematian sesaat, dan pada akhirnya pasti aku akan kembali kepadamu. Jika awal hidup kita diawali dengan kebaikan, kemudian diakhiri dengan kebaikan, maka insya Allah hidup kita menjadi hidup yang baik, dan kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Hidup itu bukan masalah, karena kematian juga bukan persoalan. Hidup dan mati adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dan pada akhirnya semuanya pasti harus kembali kepada Allah. Bukan persoalan mati yang harus kita takutkan, tetapi apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besar nikmat dan karunia Allah, betapa besar dan luar biasanya apa yang Allah berikan untuk kita, dan betapa malunya kita jika kepulangan kita nanti menghadap Allah, jika kemudian kita tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Padahal pesan Allah di dalam Al-Quran, Allah menginginkan kita ini mati di dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa yang Allah ingatkan? Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian pulang menghadap Allah, melainkan kalian semuanya membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini semuanya hidup dalam keadaan iman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita-cerita ni Pak Cik, saya sampai tak sarapan berangkat dari rumah, karena saya tengok di jadual acara Pak Camat, saya mau ketemu dengan Pak Camat. Maka nampak Pak Camat harus bertanggungjawab dengan saya. Seumur-umur saya ceramah, baru pagi ini saya ceramah tidak ada minumnya. Saya bukan minta, ngasih tahu je. Tuan, saya mohon maaf, nama Tuan siapa? Muhammad Hafiz. Kita ini bersaudara. Saudaraku adalah saudara seiman, saudara serumpun. Kita sama-sama dari puak Melayu. Konon katanya kalau orang Melayu itu Islam, itu Melayu, dan Melayu itu Islam. Maka mari kita pegang teguh, karena bangsa Indonesia adalah bagian dari puak Melayu. Malaysia pun puak dari Melayu. Maka karena kita bersaudara, uang kami, uang rupiah itu kecil. Maka kami berharap awak bawa ringgit untuk kami.
Ini masjid mau dimula nih. Siap kira-kira berapa ribu ringgit nih yang disiapkan nih? Kosong-kosong masih banyak. Kosong itu bagian awak. Allahumma salli ala Muhammad. Awal mula saya sampai kat Malaysia, orang Malaysia kaget tuan. Dia kaget Pak, karena saya ni langsung pakai cakap Melayu. Semua pada tanya dengan saya, Tuan Guru orang Malay. Saya jawab Malay. Melayu dah mati. Tuan Guru nampak orang orang KL. KL. KL tu maksud Kuala Lumpur kan. Kalau Cina ini Pontianak Indonesia ni banyak lumpurnya. Maka saya jawab ya. Orang sana kaget gara-gara saya tu bisa cakap Malaysia bu. Tuan Guru memang asal Malay. Lama Malaysia lama dah. Dia tak tahu sebelum saya berangkat tu nonton filem Upin Ipin 4 bulan. Dengan anak saya yang kecil lagi ni. Saya biasa dari pagi kata orang Melayu bertanda. Apa tahu bertanda kan? Tengok nonton TV kami 4 bulan untuk memastikan ya Allah jangan sampai saya malu di Malaysia ini ya Allah. Karena biasa saya di ujung bulan tuan. Ujung bulan tu di akhir bulan Pak. Orang Malaysia cakap di ujung bulan. Di ujung bulan saya biasa menyampaikan tazkirah. Saya sampaikan pengajian di beberapa masjid di beberapa negara bahagian Malaysia. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ada Pak Camat, ada para tuan-tuan, ada para ustadz, ada para jamaah, ada pengusaha. Semuanya dikumpulkan oleh Allah bukan karena kita sehat dan sempat, karena Allah memilih kita. Kalau bukan karena Allah memilih kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, tidak mungkin kita ikhlas datang. Apa janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimaini yaltaqiyani, tidaklah dua orang muslim saling bertemu, fayatasafahani, dalam pertemuan kemudian senyum dan kemudian saling bersalaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah pasti mengampuni dosa-dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah dari pertemuan itu. Allah tetapkan bagi dirinya untuk mengampuni kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Masjid adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi, dan tempat yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Maka kata Nabi, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Dan ketika engkau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Ini kalau perdana beda nampak ni. Bila kita bisa tengok tu hari Jumaat. Syukur masjid kita masih kecil Pak. Sempat masjid kita besar banyak tiang, mulai tak aman. Bapak-bapak yang datang ke masjid, yang dilirik pertama tiang. Mana tiang? Kenapa dengan tiang? Konon katanya tempat yang paling nyaman buat tidur itu tiang masjid. Asal kita duduk dekat tiang, astagfirullah, astagfirullah, semenit aman, 2 menit mulai astagfirullah, 3 menit lenyap dia. Betul Pak? Itu penyakit kita yang datang hari Jumat. Bagaimana dengan mama-mama? Mama datang ke masjid kalau acara jam 8, bangunkan jam 6. Apa dia buat? Semua dipoles dengan dia. Tanya kan bini saya, jam 5 isteri saya bangun. Dia tanya, mau ke mana Mi? Solat. Udah solat? Udah dari tadi jam 4. Tumben Umi habis ini tidak bisa istirahat minum kopi. Siap-siap. Kemana? Jam 8 pengajian. Di mana? Perdana. Masjid mana? Nurul Iman. Saya yang mau ceramah, dia yang berkalut. Tahu berkalut? Kenapa pagi ini dikumpulkan oleh Allah? Karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din.
Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi Haji Fakhri, kalau Allah menginginkan Pak Camat baik, kalau Allah menginginkan ketua masjid ini baik, kalau Allah menginginkan Tuan Hafiz ini baik, kalau Allah menginginkan kita semuanya ini baik, maka Allah memulakan itu semua dengan faqih dalam beragama. Al-faqih, makna faqih itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab sarahnya, kitab Sarah Fathul Bari, kita faham, makna faham pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang, makna faqih adalah orang yang faham di dalam agama Allah. Orang yang faham agama Allah adalah tahu mana yang menjadi hak Allah dan mana yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Kewajiban kita semuanya kaum muslimin adalah bertakwa kepada Allah. Tetapi bentuk ketakwaan kita kepada Allah bukan hanya antar hubungan kita semata dengan Allah. Ada kalanya kita baik kepada Allah, dia ahli sujud, dia ahli salat, dia ahli zikir, dia ahli puasa, tetapi kemudian dia lalai kepada manusia yang lain, lalai kepada sesama manusia. Apakah manusia yang baik hubungannya kepada Allah harus baik hubungannya dengan manusia? Ya. Karena apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau sudah berbuat baik kepada Allah, hak Allah telah engkau laksanakan, kewajibanmu telah engkau tunaikan, maka jaga kebaikanmu kepada sesama manusia yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disebut sebagai silatul rahim atau silatul arham, menyambung kasih sayang di antara kita semuanya. Mungkin selama ini Pak Camat sibuk, mulai sibuk Pak Camat. Sudah berapa tahun jabat? Rumah sudah bagus? Mobil sudah berapa? Tabungan sudah berapa? Oh, mobil dinas. Tumben ada camat miskin, Pak. Atau disimpan kali sama Bang Camat nih? Sikit-sikit boleh. Oh, boleh, sikit-sikit boleh. Jangan nak bual Bang ya. Saya ini asal ketemu pejabat, Pak, bukan mengkritik, mengingatkan. Karena kita sama-sama seiman, kita saudara sebangsa, kan begitu Pak Camat. Kalau kira-kira memang ada hasil yang tak baik, cepat-cepat balikkanlah Bang. Saya tidak mengkritik beliau, mengingatkan, ya kan Bang ya? Kira-kira ada sisa buat saya Bang. Tuan Hafiz semua ketawa-tawa aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Barang siapa yang menginginkan Allah luaskan, barang siapa yang menginginkan rezekinya luas dan Allah mudahkan urusannya, maka sering-seringlah silaturahim. Nih lepas puasa, waktu puasa kemarin banyak orang baik Pak. Coba tengok masjid kita Nurul Iman, awal bulan Ramadan penuh tak masjid kita? Penuh, sampai pasang tenda gitu. Yang lebih lucu lagi, kami yang jadi imam sering tak ke bagian tempat, semua jamaah penuh. Itu hari pertama. Hari kedua aman. Malaysia pun sama pun. Tak nak ketawakan kami, saya hafal betul. Hari ketiga aman, keempat, lima, mulai masuk minggu kedua, masalah pun datang. Ada yang pening kepala, ada yang sakit gigi. Itu masih normal-normal. Yang tak normal masuk minggu ketiga ujung. Ini kan dekat depan nih, apa namanya? Mega Mall. Ibu-ibu jalan perdana, sholatnya bukan Nurul Iman, sholatnya di masjid tertinggi di Pontianak. Gimana? Mega Mall lantai 4. Sering saya tanya dengan mak-mak di Siantan. Saya punya kota Siantan tuan. Saya tanya, ngapalah jauh-jauh sholat sana? Kata Pak Ustadz, makin tinggi sholat kita, makin dekat dengan Allah. Jadi ceritanya, saya sholat di Mega Mall. Macam mana di sana mak? Kan dapat 2 Pak Ustadz. Dapat pahala sholat di masjid, dapat jauhnya juga. Dari mana mak hitung langkah kaki kami? Mak kan pakai motor, yang dihitung sama malaikat bunyi knalpot Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau engkau, kata Nabi, ingin rezekinya diperluas, rezeki itu bukan hanya uang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para pakcik-makcik, yang nama rezeki itu bukan cuma yang kita tengok tampak pada mata kita. Bukan cuma uang, bukan rupiah, bukan ringgit, bukan cuma itu. Tapi rezeki daripada Allah, bagaimana kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan nikmat yang besar dalam hidup kita, nafas kita ini mahal. Kalau nafas itu bukan hal yang paling mahal di atas dunia ini, tak mungkin pakcik makcik mengeluarkan dana yang begitu besar sampai harus datang ke negeri sebelah, ke Malaysia. Saya tanya, ngapa jauh-jauh sini Pak? Kami datang jauh dari Pontianak, Tuan Guru. Ngapa pula datang ke Malaysia? Di sini konon katanya bagus. Pertanyaannya apa? Karena dia takut sakit. Kalau bicara sakit, ujung-ujungnya takut mati. Takut mati enggak, Pak? Nggak ada yang jawab nih. Pada takut mati semuanya? Sama. Jangankan cuma kita manusia biasa, Tuan Hafiz. Nabi Allah Ibrahim yang dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, takut. Saya kasih cerita yang singkat saja ini, karena waktu saya ceramah pun tak lama nampaknya ini. Makin lama makin lapang pula, sesuai dengan pantun tadi. Pandai pula dia buat pantun. Nampak yang disindir saya itu. Ngapa pula saya tahu Bang Iskandar itu sindir saya? Ke kota Siantan membawa pisang, pisangnya pisang berangan, karena beliau bawa pisang berangan kemarin ke rumah. Masih ada sisa ke Bang? Mohon maaf Bang Iskandar, saya tidak bisa menemui Abang kemarin pas Abang datang ke rumah, karena saya ada kegiatan pagi dengan keluarga. Saya atas nama saya pribadi, kalau saya mohon maaf. Jadi begini Pak, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suatu hari pernah minta sama Allah. Yang namanya Nabi, doanya kan dikabulkan langsung. Beda doanya sama Haji Pak Akhri, dipending dulu kan dek, masih proposal panjang kali lebar. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berkenan ya Allah, panjangkan usia saya sepanjang-panjangnya. Itu Nabi Ibrahim. Allah bertanya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, betulkah doamu seperti itu Ibrahim? Ya Allah, karena saya ingin hidup lama dan bermanfaat untuk manusia. Baik Ibrahim, aku kabulkan doamu. Tapi cara Allah mengabulkannya gampang. Allah kirim seseorang yang umurnya sudah tua, yang sangat tua sekali. Nabi Ibrahim ketemu orang yang sangat tua ini. Yang dilihat pertama oleh Nabi Allah Ibrahim apa? Mohon maaf, waktu makan. Karena mungkin yang di hadapan Nabi Ibrahim itu umurnya ratusan tahun. Kalau umurnya Nabi Ibrahim ba'dal qil, sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan wafatnya Nabi Ibrahim hanya 180 tahun saja. Termasuk Nabi yang agak muda umurnya Pak. Karena Nabi yang paling panjang usianya itu kan Nabi Allah Nuh alaihissalam 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Akhirnya Allah mendatangkan seorang kakek-kakek yang sudah tua, yang umurnya kurang lebih 300 tahun kepada Nabi Ibrahim. Apa yang ditampakkan oleh Allah kepada orang tua ini? Makan keluar lagi, makan keluar lagi. Kalau kata orang Melayu apa Pak? Orang ini makan tapi jatuh lagi, makan keluar lagi. Nabi Ibrahim kemudian berpikir dalam hati, ya Allah, kok tua macam ni, nampak bikin susah, kata Nabi Ibrahim. Jangan kata nak jalan, kata Nabi Ibrahim, makan pun keluar lagi dia. Dia tak peduli dengan dia punya badan. Minum keluar lagi, diminum keluar lagi. Karena apa? Saking sepuhnya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat umur ini yang engkau berikan kepadaku. Walaupun tak panjang, tak apa-apa ya Allah, dari panjang macam dia, kata Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim,
umur yang panjang itu bukan panjang itunya, bukan panjang waktunya, tetapi panjang kebaikannya. Mak, oh mama, mama suka baik dengan tetangga enggak? Tidak. Memang kau ni nanai. Nah, kita ni punya tetangga, maka pagi ini kita halal bihalal. Oh, Bang Camat ada acara. Ya, jangan lupa amplop depan, Bang. Untuk panitia masjid, Bang. Jadi sebenarnya hidup yang baik, hidup yang manfaat adalah ketika dia hidup selalu dalam kebaikan, dan ketika mati pun kita tetap dikenang dalam kebaikan. Oh, dulu fulan bin fulan, fulanah binti fulan adalah orang baik dalam hidupnya. Dia ahli salat, ahli ibadah, ahli sedekah, diterima amal solihnya oleh Allah. Ketika dia mati dikenang oleh sanak famili, keluarga dan tetangga. Makcik sebelah tu zaman awal almarhum tu baik orangnya. Di mana-mana ada kegiatan masjid selalu paling awal dia datang. Di mana ada kegiatan dialah orang yang pertama suka memberi di jalan Allah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau inginkan rezekimu seperti itu dan Allah panjangkan usiamu, panjang usia yang baik itu, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, yang paling panjang umurnya dan baik amal solihnya. Panjang umurnya, kebaikannya panjang. Dan kemudian sahabat bertanya, wa mana sa'an nas? Dan orang yang paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Orang yang paling buruk, orang yang panjang umurnya, banyak pula keburukannya. Yang kita inginkan saudaraku sekalian, karena kita sekarang bicara soal halal bihalal. Halal bihalal itu isinya silaturahim, menyambung kebaikan, menyambung kasih sayang. Mungkin kemarin waktu Ramadan kita baik, kita suka bertetangga dalam kebaikan, kita bersama-sama datang ke masjid. Apalagi memang saya dengar sudah lama di Pontianak ada namanya jamaah sajadah fajar. Silaturahim dari satu masjid ke masjid yang lain, berkunjung dari satu masjid ke masjid yang lain, mengajak kaum muslimin, mengajak saudara seiman untuk bersama-sama melaksanakan salat berjamaah. Dakwah yang baik, karena itu dakwah bil hal, dakwah dengan contoh dan keteladanan. Kemudian makna silaturahim itu apa sih? Ketika kita bertemu di hadis yang pertama tadi, kita bertemu kemudian senyum, salaman, saling memaafkan. Bukankah itu adalah sifat dasar dari seorang mukmin yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menghilangkan rasa marah, menghilangkan benci, dan menghilangkan rasa dendam adalah akhlak yang paling mulia dari akhlak Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa, Pak? Ala kamu suka bonti ke? Oh, lanjut. Saya terserah panitia, Pak, suruh turun saya. Apa akhlak Nabi yang sulit untuk ditiru oleh kita? Sering saya sampaikan, suatu masa diceritakan oleh sahabat Uqbah bin Amir. Bismillah. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Uqbah ini bercerita, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li. Suatu hari saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau bersabda kepadaku, ya Uqbah, wahai Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus. Nih Pak Babinsa ini namanya unik ini. Anak ketujuh, Bang. Dev 7. Oh, kalau anak bungsu
Tergantung Ustaz. Kalau anaknya 26 berarti Megi Z. Karena anak paling tua Megi A, bungsunya Megi Z. Gurau aja bang. Ini nama yang unik, asli Pontianak bang. Oh Padang, subhanallah. Tambucie bang. Apa kata sahabat Uqbah? Aku bertemu Rasulullah, dan kemudian Rasulullah bernasihat kepadaku, ya Uqbah, silman qata'ak, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus. Dulu Perdana ini kampung. Saya masih kecil dulu, masih zaman remaja, sekolah di PG apa. Perdana ini masih kampung. Tidak ada masalah. Masyarakatnya guyup, masyarakatnya bersama-sama. Sekarang Perdana jadi kota, mahal tanah di sisi jalan. Kalau kata orang Pontianak, ini emas hitam. Yang tahu harga tanah di Pontianak itu Haji Fahri pak. Karena Haji Fahri ini kan pengusaha pengembang perumahan. Kalau untuk abang bisa murah le, kan kita satu guru le. Silaturahim mulai berkurang. Tahun 80-90 rumah di Jalan Perdana masih terbuka lebar untuk tetangga. Masuk tahun 2000 ke atas, masyarakatnya sudah mulai berubah. Karena Perdana yang dulu hanya sekedar kampung sekarang menjadi kota. Disitulah manusianya mulai berubah, perilakunya juga sudah mulai berubah. Kemudian disebut sebagai masyarakat kota, masyarakat yang maju dan modern. Tetapi yang harus dikorbankan adalah kehidupan sosial yang sangat baik. Kenapa? Mulailah kita bertetangga mulai tidak senyum dengan sahabat, dengan orang sebelah rumah, ternyata kita mulai sudah tidak kenal. Bahkan orang-orang yang satu komplek kita sudah mulai jarang saling bertegur sapa. Kenapa? Karena kita sibuk dengan kehidupan masing-masing yang konon katanya hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Padahal pada akhirnya kehidupan yang sangat kita cintai ini semuanya akan kita tinggalkan. Hidup itu pilihannya hanya dua, apakah kita yang akan ditinggalkan ataukah kita yang akan meninggalkan. Dan pada akhirnya bukan hidup ini yang akan kalah, tapi kita yang akan kalah oleh kematian kita. Pada akhirnya kita semuanya harus kembali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Lantas apa yang harus kita perbuat hari ini? Di saat masyarakat di Jalan Perdana sudah mulai berubah, kehidupan sosial masyarakatnya sudah mulai maju dan modern, di mana kita sudah mulai sering tidak ramah kepada orang lain, timbul rasa syakwa sangka dan curiga bahkan kepada tetangga. Kemudian perselisihan mulai terjadi, yang menjadi ukuran adalah uang dan uang. Pada saat itulah manusia sudah mulai bergeser dari kemanusiaan yang hakiki. Padahal manusia yang sebenarnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah manusia yang mampu menghadirkan kebaikan bagi manusia yang lain. Lantas dari sisi mana kita akan menilai kebaikan itu? Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menyebabkan hati ini menjadi damai dan tentram. Masjid adalah sebagai tujuan utama kita, karena pada akhirnya pada masanya nanti ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, salat kita, sujud kita itu pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun sedekah yang kita punya hari ini, sebanyak apapun kebaikan di antara kita, tapi kalau di dalamnya tidak ada salat, tidak ada sujud kepada Allah, maka niscaya amaliah yang lain, ibadah yang lain akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita semuanya saudaraku, menjaga masjid yang mulia ini, yang dulu sejarahnya disampaikan hanya sebuah surau, dari surau kemudian berganti menjadi masjid yang sederhana ini. Dan mudah-mudahan nanti masjid kita ini akan terbangun menjadi masjid yang megah. Karena siapapun yang membangun masjid di atas muka bumi ini, pesan Nabi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikhlas hati
yang karena kesadaran imannya kepada Allah dia membangun masjid di atas dunia ini, maka kelak Allah akan membangunkan istana yang paling megah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 1.000 rupiah, 2.000, ada bang RM1, RM2, sumbangkan di jalan Allah mumpung ada peluang. Karena harta yang banyak, harta yang kita kumpulkan dari mulai kita belajar bekerja sampai hari ini, semuanya pasti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah harta itu manfaat? Apakah harta itu akan menjadi kebaikan? Harta yang manfaat dan menjadi baik di jalan Allah adalah orang-orang yang tidak lupa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah melalui pembangunan masjid yang mulia ini. Kemudian saudaraku, apa kata Uqbah? Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, wa'ti man haramaka. Yang kedua kata Rasulullah, biasakanlah memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Maksudnya mungkin kau kata bahasa Melayu mak, kata Nabi, biasakan kau beri sama memberi, bukan beri ya. Biasakan memberi kepada orang yang pelit. Kau kata orang Malaysia apa? Kikir ya? Oh sama pula kedekutnya. Orang Malay cakap kedekut, orang Pontianak cakap pun kedekut. Ada lagi pelit, kikir, masin, kedekut, apa lagi? Ada ke? Masam-masam? Oh macam-macam. Ada garam, orang kampung saya bilang bukan masin pak, garam tuku. Saking masinnya dia, di atas kedekut dah. Kedekut tu kami anggap biasa dah pak, asal dia tengok orang atasnya pelit-pelit. Oh garam tuku kata dia. Maksudnya susah cair pak. Kata Nabi, kalau ada orang malas memberi, kau berikan ke dia. Mungkin ketika engkau memberi, dia belajar bagaimana memberi itu. Karena ada juga kita senang memberi kepada tetangga karena tetangga senang memberi. Kita senang bersilaturahim karena orang senang silaturahim. Padahal kata Nabi bukan itu. Kalau ada orang tidak senang silaturahim, engkaulah harus menjadi orang pertama yang mendatanginya untuk silaturahim. Kalau ada orang pelit, jadilah engkau sebagai orang pertama yang memberi kepada dia. Berat pak? Berat? Sulit dan berat. Kita senang memberi boleh jadi karena dia senang memberi. Tapi maukah kita memberi kepada orang yang pelit? Yang ketiga, yang lebih sulit lagi kata Nabi, wa'fu mimman zalamaka. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Maafkan orang yang pernah menzalimimu. Maafkan orang yang pernah membuatmu kecewa. Maafkan kepada orang yang pernah membuat hatimu terluka kata Nabi. Kenapa? Agar engkau hidup tidak dipenuhi rasa marah, benci dan rasa dendam. Maka dalam suasana walaupun ini sudah Dzulqa'dah, yang namanya silaturahim, yang namanya kebaikan tiap hari, hanya momentumnya saja. Kalau di Indonesia ada halal bihalal, kalau ke Malaysia open house, banyak pun sini. Kami kata dulu raya-raya. Di kampung saya lebih umum, lebih khusus lagi nanggo-nanggo. Nah ini penting bagi kita, karena kita ini sudah masyarakat kota, masyarakat yang sangat banyak, ada berbagai macam suku, ada banyak berbagai macam budaya, dipersatukan oleh Allah dalam sebuah rumah besar yang bernama masjid. Nah ketika kita di masjid, persatuan itu muncul. Rasa-rasanya saya nggak pernah nanya kalau seandainya yang jadi imam Bang Dev, saya panggil Bang Dev saja. Bang Dev yang jadi Babinsa, kan tidak mungkin saya tanya siapa yang jadi imam. Pak Dev, dari mana? Babinsa. Dari dari mana? Dari Padang. Oh, Tambocie. Yang Padang. Makmumnya macam-macam. Di sebelah sana ada Haji Fahri, orang Jawa Timuran. Ketua masjid Haji siapa ini? Pak Bakhtiar. Nampak kalau dari peci orang Bugis nampak ni. Ini peci saya, peci Melayu.
Di belakang kan macam-macam Pak. Ada yang Padang, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Melayu. Takbir orang Padang di depan, di belakang ikut semua. Allahu Akbar. Tidak mungkin yang Jawa bilang Gusti Allah. Kan tidak mungkin Bang Dev yang Padang waktu takbir pakai bahasa Padang kan? Allah nan gadang. Kan tak mungkin. Orang Melayu pun tak mungkin jadi makmum Allah yang maha besar. Tak mungkin. Semuanya dalam satu keyakinan, semuanya dalam satu kesamaan. Karena kita ini sama-sama sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya bersaudara. Kalau ada saudaramu yang keliru, ingatkan, kata Nabi. Kalau ada saudaramu yang tidak baik, perbaiki. Kalau ada saudaramu yang mungkin salah, ingatkan. Karena kalian semuanya adalah bersaudara. Allah mengingatkan kita semuanya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kalian itu bersaudara, kata Allah. Yang mempersaudarakan kita bukan karena ayah dan ibu. Persaudaraan saudara bisa terjadi permusuhan. Abang dengan adik bisa tak tegur sapa. Awal mula pangkal masalahnya di mana? Duit. Dulu di perdana aman-aman saja. Nggak ada orang ribut surat tanah. Mulai apa kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? "Law kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya Allah menyiapkan untukmu, nih untuk Bang Bakhtiar. Bang Bakhtiar, seandainya Mega Mall itu dikasih buat abang mau? Oh, langsung mau pula. Tuan Hafiz, kalau Hotel Orchard depan dikasih buat Bang Haji Faiz, mau? Suka pula. Saya pikir orang Malaysia tak suka. Rupa sama pun mata duitan. Apa kata Nabi? Kalau manusia itu dikasih dua lembah antara satu ngarai dengan ngarai yang kedua, antara satu gunung dengan dua gunung berikutnya, kita biasanya sebut ngarai, orang Padang sebut ngarai. Diisi dengan harta, cukupkah mereka? Enggak. Tambah lagi, cukup? Enggak. Minta lagi yang ketiga, labtagha thalithan, kata Nabi. Niscaya mereka akan meminta lembah ngarai yang sama, yang isinya harta semua. Apa yang membuat mereka baru cukup, kata Nabi? Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan mampu memuaskan tenggorokan manusia itu melainkan kematian. Kalau udah mati baru dia merasa. Kita mati, kenapa lah Pak Ustaz di pagi-pagi ngomong mati nih, kata. Bukan apa Pak, saya pun sebenarnya takut ngomong nih. Cuma perlu saya sampaikan, kita nampak terlena betul dengan hidup ini. Kita ini sering tertipu, kita ini sering terlena dengan kehidupan dunia ini. Saya hanya sekedar mengingatkan, senang terhadap dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau tengok rumah Haji Fahri macam istana. Saya berapa kali diundang tak datang saya. Takut saya nengok, wah luar biasa rumah adik saya ini. Nengok ke pagar, nengok pagarnya gemetar saya. Bagus saya tak datang. Kebetulan belum ada waktunya. Kalau kita manusia disuruh meminta, kata Nabi, paling pandai. Ya Allah, nah jabatan apa nih? Kepala apa nih? Kalau di kantor, bagian apa tuh? Lapangan yang suka roboh-robohkan warung kan? Bilang jak baik-baik. Robohkan warung Pak Ustaz. Waktu robohkan pakai takbir enggak nih? Kalau memang itu sudah menjadi undang-undang, tidak apa-apa, boleh dilaksanakan saudaraku. Yang penting caranya saja, yang tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaannya. Kemanusiaannya perlu dijaga. Bicara penegakan hukum harus Pak.
penegakan hak hukum ya harus, karena itu undang-undang yang disepakati oleh sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Tapi tentu dengan pendekatan yang persuasif ya. Jangan main datang, wah bukan, jangan bang, uang itu nak makan bang. Hanya sekedar mengingatkan. Abang sekarang, kalau abang dikasih kesempatan, dikasih waktu oleh Allah menjabat posisi yang lebih baik, abang kan mau. Kalau tanya sama Haji Fakhri, Haji Fakhri itu duitnya banyak, tapi kalau tanya sama Haji Fakhri, cukup? Enggak cukup. Enggak cukup kan, Le? Enggak cukup, kurang terus. Bangun 1 tahun sekian ratus rumah, cukup? Enggak, bangun lagi. Karena yang diharapkan apa? Lebih. Sama dengan itu kata Nabi, manusia itu semuanya sama. Manusia itu dari ujung ke ujung kata Nabi. Kalau ditanya, pernahkah kita berdoa sama Allah minta miskin? Mama, pernah minta miskin sama Allah? Kalau belum pernah saya tes, boleh? Kita doa minta miskin sama Allah. Mumpung di masjid nih mak, Allah pasti menerima. Kalau mak minta miskin, mak akan masuk ke ajaiban dunia nomor 8. Karena setiap habis sholat pasti yang diminta apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran. Ya Allah, berikan kami ini Allah rezeki yang halal banyak lagi ya Allah. Kok perlu dia berdoa dalam hati, ya Allah jadikan saya kaya, yang di belakang jangan ya Allah. Itulah manusia kata Nabi. Mau siapapun, nggak ada yang berbeda. Ma yamlau jawfa ibni adam illa turab. Tidak akan mampu memuaskan manusia itu dalam hal harta, melainkan hanya kematian yang membuat dia merasa puas. Contoh, kita hidup, kita lahir tidak membawa selai benang pun, mati hanya membawa berapa lapis saja. Kan belum pernah ceritanya sebelum meninggal pesan sama istri, mak kalau besok aku mati kasih tahu sama yang kasih kain kafan dengan aku. Apa pak? Kalau bisa tolong kasih kocek. Ada kain kafan pakai kocek ke pak? Tak ada. Mungkin di Malaysia ada, Tuan Hafiz. Enggak, kalau memang ada pesankan boleh. Tak ada pak. Semua pun sama. Artinya hidup kita kosong, balik kosong gitu. Kalau orang sudah mati, yang dibawa cuma 3. Istri sama anak, harta, kemudian amal. Laki dikubur, istri ikut mak, ikut sampai kuburan ya. Jangan ikut dikubur juga, jangan. Suami meninggal pun sebaliknya, istri meninggal, suaminya ikut berdoa aja di atas. Habis itu selesai balik, anak pun balik, istri yang paling dicintai balik, suami yang paling dibanggakan selama hidup balik. Misalnya besok pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara kita Bakhtiar. Ini kan contoh saja bang, Bakhtiar kan namanya banyak. Kenapa abang yang kegeeran? Kalau mau berangkat aja bang, nggak masalah bang. Kalau sudah innalillah, bisa cabut nggak? Bisa ditarik mundur? Nggak bisa. Majuin? Nggak bisa, kata Allah. Tapi apakah kemudian ada yang menemaninya? Yang menemaninya cuma 3, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Apa yang tinggal bersamanya? Amalnya. Saya mati, Bang Bakhtiar mati, sama. Istrinya pulang, anaknya pulang, hartanya pun balik. Yang tinggal bersama kita dalam kubur siapa? Amal. Amal kita yang akan bersama kita, yang menemani kita amal kita. Ketika malaikat datang, ya Bakhtiar, kum. Wahai Bakhtiar, bangun. Ditanya oleh malaikat, ya Bakhtiar. Jangan takut Bang Bakhtiar. Pertanyaannya ada tapi bocorannya ada. Bang Bakhtiar, waktu nanti kita dikubur kan ada yang bacakan talqin di atasnya. Kalau ada yang bacakan talqin, ada sebagian yang enggak terserah, itu berbeda. Ya Bakhtiar, idza ja'akal malakanil muwakkalain bik. Wahai saudaraku Bakhtiar, kira-kira seperti itu di Indonesia.
Kalau ada 2 orang malaikat yang datang kepadamu, yang menjadi wakil Allah untukmu dan bertanya kepada aku, maka jawab bi'tiqadin sahih wa bilisanin fasihin. Jawab dengan keyakinan yang lurus dan dengan lidah yang fasih. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu, Bakhtiar? Kalau Bang Bakhtiar membawa iman kepada Allah, membawa iman Islamnya dalam keadaan husnul khatimah, Bang Bakhtiar menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Udah. Pertanyaan kedua, pertanyaan biasa. Yang paling inti yang pertama. Kalau pertanyaan pertama itu sudah salah, selesai. Nah, maka mulai dihafal dari sekarang Bang Bakhtiar. Bocoran nih Bang. Yang kedua, waman nabiyuka? Siapa nabimu? Jawab, Muhammadur Rasulullah, nabiyyan wa rasulah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah dan Rasulullah. Pertanyaan yang berikutnya pertanyaan yang mudah, dan salah satu pertanyaan yang paling ujung, waman ikhwanuka? Siapa saudaramu? Bang Bakhtiar tidak akan menjawab kakak dan adik, tapi yang Bang Bakhtiar jawab, al-muslimuna wal muslimat. Yang menjadi saudaraku adalah muslim laki-laki dan perempuan, itulah saudaraku. Kalau sudah jawab seperti itu, aman Bang Bakhtiar, pintu surga dibuka, Bang Bakhtiar tinggal masuk. Bang Bakhtiar tinggal ditanya sama malaikat, mau lantai berapa? Lantai berapa Bang Bakhtiar pengennya? Jangan paling atas, anak bini tak bisa nyusul nanti. Lantai dasar pun tak apa, yang penting luasnya luas langit dan bumi. Lebih sulit lagi tuh Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita sedang bersilaturahim, berarti kita harus melebarkan dada kita. Kita harus melegakan hati kita. Mau siapapun orangnya, tidak ada makhluk manusia itu yang tidak bersalah kepada Allah. Adakah di antara kita ini yang tidak berdosa kepada Allah? Berdosa. Hanya cara dan versinya aja yang beda. Maka jangan pernah heran ketika orang lain sedang bermaksiat kepada Allah, saudaraku. Ketika ada saudara kita yang seiman, seagama sedang bermaksiat, jangan menghina dan mencaci mereka, tapi doakan kepada Allah, ya Allah, saudaraku hari ini sedang bermaksiat, ya Allah, berikan petunjuk dalam hatinya agar dia kembali kepadamu, ya Allah, agar bertaubat di jalanmu, ya Allah. Kalau ada saudara kita yang mungkin hari ini belum rajin sholat subuh, saya teringat ucapannya Allah yarham Abu Yahamka. Abu Yahamka, seorang ahli tafsir Indonesia, kelahiran Padang, ulama besar kita. Apa kata beliau? Kalau mau melihat orang beriman, lihatlah waktu sholat subuh. Tapi kalau mau lihat orang Islam sholat, lihatlah hari Jumat. Bedanya di mana? Ya, daripada malu sama tetangga kan. Celingak, celingok, anak kecil berangkat malu pula. Tapi alhamdulillah masih ada rasa malu. Yang bahaya tak tahu malu. Anak kecil balik salat Jumat, bawa makanan. Biasa ada makanan Jumat. Ditanya, "Mana Dek? Salat Pak Long," kata dia. Hari Jumat ke? Kata dia. Emang Jumat masih ada ke? Dia pikir hari itu dari 6 sekarang Pak. Tak ada Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Jumat tak ada. Tapi alhamdulillah kampung sini masih aman kan? Kalau hari Jumat subuh aman? Bang Bakhtiar yang paham itu. Nah, mulai sekarang yuk kita galakkan kembali ke masjid melalui silaturahim kita hari ini. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi masjid itu adalah masjid tempat majlis ilmu. Karena Rasulullah SAW mengajarin sahabat itu di masjid.
Dan masjid juga jadikan tempat bagi kita sebagai sarana sosial untuk bersama-sama membangun kemasyarakatan kita di masjid. Kalau sudah masjid, masuk masjid, kita semuanya saudara, nggak ada yang membedakan. Tidak ada perbedaan di masjid ini, mau yang kaya, mau yang miskin, sama saja. Contoh, kalau kita masuk Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, ada yang beda di sana? Nggak ada. Siapa yang duluan dia? Nggak ada istilah, oh saudara saja. Kan kadang-kadang di kita itu aneh, Pak. Ini sekedar cerita aja karena waktu kita udah mau habis. Kadang-kadang jamaah kita kan aneh. Anehnya di mana? Pas di depan ada yang kosong, di depan saf depan ada yang kosong, siapa yang maju? Kita atau kita nyuruh orang? Nyuruh orang. Pak, maju Pak. Kosong depan tuh, astagfirullahaladzim. Bukannya kita yang duluan. Sebab kata Nabi, aqimu sufufakum, atau istau, atau aqimu sufufakum al-awwalu fal-awwal. Yuk luruskan, rapatkan barisan. Yang terbaik itu yang paling depan dan di depan. Yang paling depan baru di depan. Kadang di depan kosong, kawan ditepuk, maju bang, kata dia. Mestinya yang maju kita. Coba seandainya kita kasih contoh, ada tempat kosong di saf kita, dan di saf yang kosong itu ada uang 1 miliar yang disiapin untuk jamaah. Rebutan nggak? Tumpang tindih. Cuma Allah tidak memperlihatkan saja. Seandainya Allah memperlihatkan di barisan saf yang kosong, dan di saf yang kosong itu ada tumpukan uang 1 miliar ringgit, Bang Hafiz pasti duluan masuk masjid. Tapi kan tidak. Kita ini melihat nikmat, kita ini melihat rezeki Allah itu hanya yang nampak. Datang ke pengajian, Allah pengajian paling nasi kotak, kata dia. Allahu Akbar. Coba seandainya pengajian besok, saudara-saudara, besok di Masjid Nurul Iman kita adakan pengajian halal bihalal. Siapa yang datang dulu kami siapkan voucher 5 juta. Datang semua. Haji Fahri pun subuh udah datang ke sini. Yang banyak duit apa kayak macam gitu. Itulah manusia, kata Nabi. Dia baru bersyukur kepada Allah kalau itu barang nampak. Mohon izin ayah. Ayah usianya berapa? 29. Tapi kelihatan 29 ya. Rajin sholat subuh. Saya pernah ditanya sambil guyon sama jamaah, "Bah, bedanya orang ahli sujud sama ahli judi di mana?" Bingung saya. Saya jawab, beda-beda tipis lah. Nampak di mana? Di wajah. Kalau orang yang ahli sujud kepada Allah, Al-Quran menyebutnya simakum fi wujuhihim min natharis sujud. Nampak jelas wajahnya orang-orang yang sujud, ada bekas yang cerah. Makna sima, ada yang kemudian makna sima. Sima itu wajahnya yang putih seperti orang yang pucat. Kenapa? Subuh jam 3 udah bangun sujud kepada Allah. Kalau orang kurang tidur malam, wajahnya cenderung pucat. Atau makna sima, penuh dengan cahaya yang berseri-seri. Penuh dengan cahaya berseri. Kenapa? Sima. Kenapa sima? Wudu. Habis wudu, sujud kepada Allah. Wajahnya cerah. Itu orang yang sujud. Nah, orang yang judi sama di mukanya juga. Bedanya di mana? Kalau yang sujud cerah, kalau yang judi cekung. Ngapa cekung? Tak tidur, nunggu nomor, asal salah tepuk jidat, astagfirullah, salah 2 angka, kata dia. Kalau 1 bulan 10 kali tepuk, 1 tahun berapa ratus kali ditepuk muka itu. Cekung dia punya muka. Saya jawab ngolok-ngolok zaman itu, Pak, karena yang nanya itu juga ngolok-ngolok. Nah, jadi pada hari yang mulia ini saya sangat berterima kasih kepada Allah, sangat bersyukur kepada Allah, dan bersyukur atas nikmat Allah
telah menghadirkan kita ini melalui kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, dan kita semuanya dipersatukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan rezeki kita menjadi rezeki yang halal, anak kita menjadi anak salih, menjadi orang yang bermanfaat dari dunia dan akhirat. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi bagian bekal kita ketika kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, bersabarlah dan ikhlaslah di dalam beribadah kepada Allah, dan marilah kita bersama-sama kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan bisa saling menyaksikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya Bang Iskandar dan seluruh jamaah yang sudah berapa kali menghubungi saya. Bang Iskandar ini menghubungi pakai acara neror-neror juga, Pak. Tiap hari hampir tiap hari beliau itu kirim Sherlock, masjid ini, masjid itu, ini. Aduh, saya bilang, ini Bang Iskandar ini. Saya sampaikan sama asisten, gimana ini Bang Iskandarnya ini? Tak tahu lah bah, katanya kan. Padahal jalan perdana itu pendek. Terima kasih Bang Iskandar. Mudah-mudahan jeripaya Bang Iskandar dan seluruh jamaah akan menjadi bekal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masjid kita terbangun secepatnya. Ya, mumpung ada orang-orang hebat, ada Bang Hafiz, ada Haji Fahri. Haji Fahri udah nyiapin berapa, Haji? Masya Allah. Memang insya Allah kalau ada Haji Fahri aman, Pak. Aman. Sampai selesai kan, Lek, ya? Sampai selesai. Ya, karena saya dengar beberapa masjid itu sampai selesai sama beliau. Tapi beliau di ujungnya, Pak. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat bagi kita semuanya, kasih sayang bagi kita semuanya. Sifat berkasih sayang di antara sama mukmin, sesama muslim adalah sifat utama yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena keawaman saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.